Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita bersua lagi di sebuah acara yang menyajikan bagaimana kita akan berkenalan, berinteraksi dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, kali ini ada tamu-tamu kita dari SLB B Pawestri Karanganyar. Ini ada sesuatu yang istimewa karena ada tamu kita Mas Agung Eko Nugroho yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Ya, terima kasih Mas Agung. Dan kemudian ada Ibu Kusuma Ernawati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah untuk sore hari ini berkenan bisa hadir di MTA TV. Dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana kepiawaian dari Mas Agung Eko Nugroho ini selaku siswa yang ada di SLB Pawestri. Beliau sudah mendemonstrasikan bagaimana membuat kue nastar, kemudian apa yang satunya yang hijau tadi? Keju. Sagu keju. Iya, ini patut kita apresiasi. Karena mengapa Mas Agung ini adalah seseorang yang memiliki kekurangan. Di satu sisi kekurangan, tapi banyak kelebihan pula. Anda sudah saksikan tadi, yakni di tunawicara ya, termasuk tunarungu-wicara. Nah, kali ini kita akan coba bincang-bincang, terutama dengan Ibu Kusuma apa Bu Erna ini panggilannya? Boleh apa saja. Tetapi di sekolah biasa dipanggil Bu Irma. Bu Irma. Panggilan anak-anak. Bu Irma. Oh, bukan Bu Irna ya. Ya, Bu Irma. Tadi sudah diperlihatkan bahwa Mas Agung ini seseorang yang mempunyai talenta seorang yang bisa masak kue gitu. Ini sebenarnya kapan sih Mas Agung ini bergabung di Pawestri? Agung, saya masuk itu masuk di sekolah SLBP Pawestri itu kan tahun 2010. 2010. Kalau tidak salah ingat, saya itu Agung sudah dari kecil sudah di situ. Malah lebih duluan Mas Agung? Iya. Agung ke sekolah tahun berapa? Bu Irma lupa. 2005, betul. Ibu 2000 berapa? Saya 2010. 2010, 5 tahun aku masih lebih kecil dulu. sekali. Ya. Dan waktu 2005 Mas Agung ini usia berapa? Usia berapa Agung? Sekarang Agung usia berapa? Dulu masuk sekolah 3 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi masih PAUD ya? Iya, masuknya ke persiapan. Siapa dulu yang mengantarkan ke sana? Agung, boleh saya tanya ke Agung ya? Agung dulu mengantar ke sekolah pertama siapa? Bapak, Ibu? Ibu. Iya. Ibunya Agung juga seperti Agung, tunawicara dan juga tunarungu. Tapi mungkin bisa disampaikan bagaimana ibu tersebut bisa mengantarkan begitu. Apakah karena ibunya seperti Agung juga, maka beliau menginginkan anaknya tidak seperti orang tuanya? Bagaimana ini bisa disampaikan ya? Mungkin riwayat orang tua Agung memang seperti ini, dari mbahnya, bapak ibunya juga tunarungu wicara. Mungkin beliau punya keinginan kuat supaya anaknya bisa berkomunikasi seperti kita gitu. Karena di Pawestri kan memang mengoptimalkan kita itu berkomunikasi secara oral, bukan bahasa isyarat begitu. Mungkin ibunya ingin sekali seperti anaknya itu seperti kita bisa berkomunikasi dengan pada umumnya gitu. Ya, akhirnya mungkin diantar. Dan anak-anak seperti Agung ini
sudah dilatih berarti sejak usia itu ya, 2 usia tahun sedini ya. mungkin, memang sebaiknya sedini mungkin Ya. sudah masuk sekolah. Ya. Begitu. Kemudian saya melihat kecenderungan anak-anak yang belajar oral ini rata-rata suaranya agak menggumam begitu, kemudian tidak bisa lantang. Nah, ini apa sih kendalanya sebenarnya? Sebenarnya bisa. Agung bisa kan bersuara keras, sebenarnya Teriak bisa. begitu misalnya? Bisa, cuman mungkin dia malu atau bagaimana. Tidak semua anak, maksudnya tidak semua anak yang Bapak sampaikan itu suaranya pelan atau bagaimana, tidak semua. Ada kok anak-anak yang suaranya tuh jelas gitu, ada. Gitu, tidak semua. Begitu ya. Ya. Dan kemudian dari apa yang tadi demonstrasikan oleh Agung, ini sebenarnya sejak kapan Agung ini mendapatkan Pembelajaran. Ya, pelajaran masak memasak ini? Sejak sejak di bangku sekolah SMP, karena di sekolah kami kan usia SMP itu kan mendapat tambahan vokasi, pembelajaran vokasi. Salah satunya itu ya kan ada banyak program unggulan di sekolah kami. Salah satunya nggih tata buka, tata busana, kemudian tata kecantikan, terus seni rupa, kreasi dari barang bekas. Kebetulan Agung itu minatnya di tata buka. Jadi sebelumnya memang anak-anak itu kami tanya gitu, ingin minatnya di mana begitu. Kebetulan Agung itu sukanya masak. Nah, itu usia SMP. Jadi usia SMP itu kami sudah persiapkan begitu, mengembangkan bakat minatnya anak-anak gitu. Nanti nggih itu Agung pilihnya di tata buka, nggih kita kembangkan di tata buka. Gitu. Iya. Mas Agung suka masak apa saja? Suka masak apa? Semua. Semua. Itu berarti termasuk masakan sayur begitu juga? Enggak. Kue ya? Kue, baru program kami baru ke kue sama nggih. Kalau makanan yang berat sayur gitu belum. Ya. Di rumah juga membuat kue juga? Oh ya? Dia kadang jualan di sekolah itu. Jadi selain mengembangkan keterampilannya juga kita itu berusaha untuk anak itu belajar berwirausaha gitu. Jadi dia dari sekarang itu udah mulai istilah Jawanya tuh meletik gitu loh. Dia tuh bawa makanan dari rumah, dibuat di rumah, dia jualan. Maksudnya seusia dia gitu loh, tapi dia itu menyingkirkan rasa nggak pedenya itu, dia jualan. Iya. Kami salutnya itu, berarti kan dia setiap hari bawa makanan ke sekolah. Dijual. Rumahnya mana? Rumah Agung mana? Daerah Lalung, Waduk Lalung, dekat dengan Waduk Lalung. Iya. Itu diantar ke sekolah? Sekarang dulu diantar sama buleknya itu, antar jemput. Kebetulan yang buleknya juga tunarungu itu. Tapi sekarang sudah besar, naik kendaraan sendiri. Begitu. Usia berapa? Umurnya berapa? 18. Sudah punya SIM. Ya. Cari. Ya. Cari ya besok. Ini pun juga akan kesulitan nanti dari kepolisian pasti. Ada kok SIM tunarungu? Iya, ada. Oh, ada? Iya, ada. Kebetulan Krisna juga itu punya SIM, sudah punya SIM. Hanya saja mungkin anaknya belum mencari. Ya. Ada khusus. Saya belum tahu ini bagaimana ketika ada kendaraan di belakangnya klakson. Kalau klakson, anak-anak tunarungu itu kalau suara tinggi dengar. Kan kami kan anak-anak itu kan dilatih PKPBI juga biar sadar bunyi setiap harinya gitu. Di sekolah itu kan ada program khusus PKPBI, jadi memaksimalkan pendengaran anak gitu. Seperti ini tuh suara klakson, saya harus bagaimana gitu. Sudah kita latih seperti itu.
ya. Jadi suara tinggi ini apa saja misalnya? Klakson, lonceng. Lonceng. Ya, siulan begitu? Siulan nggih. Sedang ya siulan itu. Apa yang bisa didengar oleh Agung? Petir itu kan keras kan. Petir ya, itu petir. Siul itu kalau bersiulnya melengking dengar anak-anak nggih. Siulan mendengar? Oh. Nggih, kalau suara tinggi dengar ya. Kicauan burung mendengar juga? Dengar. Oh, ya. Kucing mengeong dengar juga? Kucing. Kalau seperti ini tanpa melihat mulut bisa tahu nggak? Tidak bisa. Lihat. Agung, Bu Irma berbicara. Agung tidak melihat bisa? Tidak bisa. Kan suaranya rendah nggih. Ya. Nadanya rendah. Ini tidak mendengar total. Iya, desibelnya. Kalau dia masuknya tunarungu berat. Oh, tunarungu berat. Ini meskipun ditambahi dengan alat bantu dengar, terbantu nggak? Mungkin terbantu, cuman di Agung itu dari kecil nggih, mungkin keterbatasan keluarganya kan betul. kurang nggih maksudnya. Ya. Karena alat bantu dengar itu kan harganya tidak murah. Iya. Nggih, Dan nanti kalaupun Agung sendiri bisa membeli, itu harus ada penyesuaian ya. Iya, betul. Memang tidak langsung. Mungkin anak-anak kalau tidak terbiasa memakai, kemudian memakai malah kaget iya. Sakit, pusing gitu. Memang kalau alat bantu dengar itu harus dibiasakan dari kecil begitu. Kalau sudah sebesar ini pakai alat bantu dengar risih juga. Gitu, ya. Baik, kemudian Bu Irma mungkin bisa disampaikan juga bahwa kalau di Pawestri ini sendiri untuk jenjang sekolahnya ini apa saja tadi mulai ada di PAUD gitu. Kemudian selanjutnya TK masuk TK ada SD, juga, iya, SD juga ada. SD kemudian SMP sampai SMA. Oh, SMA. Ya, Agung ini kan sudah SMA kelas 10. Oh iya. Dan itu setiap hari masuk terus. Masuk dari terus. Pagi sampai siang sampai pukul 2. Dari Senin sampai Sabtu? Enggak, maaf. Senin sampai Jumat maksud saya. Oh, Senin sampai Jumat. Iya. Dan mungkin bisa disampaikan tips-tips ketika kita memiliki keluarga yang demikian. Kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilatih gitu? Kalau mungkin anak tersebut baru tertangani awal begitu. Itu apa saja Bu Irma? Maksudnya kalau kita punya keluarga demikian terus mungkin baru pertama kali sekolah 2 bulan begitu, apa yang harus disupport pada anak tersebut agar bisa mandiri begitu? Tentunya dari komunikasinya dulu itu kan tahap awal ya, maksudnya yang paling penting itu kan yang pertama memang komunikasinya dulu. Kalau misal anak-anak saya khususkan ke anaknya dulu, kalau keluarganya kan ke anaknya dulu. Pertama tentu kita perbaiki komunikasinya dulu. Kalau komunikasinya sudah lancar, bagus, nanti baru kita kembangkan ke tadi vokasinya, kita latih bakat minatnya begitu. Ya. Kalau di sekolah itu kan kita pembelajarannya pakai metode MMR. Apa itu MMR? Metode maternal reflektif kan. Bahasa ibu istilahnya gitu. Nah, yaitu kita maksimalkan anak untuk bicara oral, menggunakan bahasa oral, tidak memakai bahasa isyarat gitu. Supaya dia bisa berkomunikasi dengan semuanya, tidak hanya dengan sesama tunarungu, tapi juga bisa berkomunikasi dengan semuanya begitu. Ya. Agung pernah bawa kue apa ke sekolah? Kue. Ke sekolah bawa kue apa? Tela-tela. Kue ulang tahun. Apa? Tela-tela. Tahu crispy ya? Tahu crispy. Kalau untuk yang buat dia jual di sekolah itu kan makanan ringan saja.
Kalau untuk pembelajaran di sekolah itu kami ajarkan ya tadi kue kering, pizza seperti itu, terus kue ulang tahun itu kue tar. Kemarin dia kan lomba juara 1 di Cabdin tingkat 3 kabupaten itu. Kalau Cabdin Wonogiri, Sragen, Karanganyar dia mendapatkan juara 1 lomba membuat kue tar serta menghias. Begitu. Oh iya. Dan ketika membuat kue-kue tersebut, apakah dia mandiri untuk ide, gagasan kuenya dibuat seperti ini? Iya, dia sendiri. Memang pertama kita latih. Ya. Pertama kita latih, tapi setelah itu bisa kok si Agung itu sendiri gitu, mengembangkan kreativitas dia sendiri. Gitu. Kayak tadi buat kue-kue yang itu kan dibuat kayak apa tadi Agung landak ya, kreativitas dia sendiri. Ya. Dan sekarang di rumah alat-alatnya lengkap? Kalau alat tidak, di sekolah. Oh, di sekolah. Nah, bagaimana kalau dari rumah dia bawa kue itu ke sekolah, bagaimana maksudnya? Kuenya kan yang dia bawa dari rumah kan hanya sebatas tadi kan tela-tela, hanya alat-alat masak biasa. Tela-tela tahu crispy kan hanya penggorengan biasa. Kalau di rumah kan ada nggih pastinya. Kalau kayak oven mixer nggih di sekolah. Kalau kue kering itu yang dia bawa dari rumah belum. Kalau oven yang biasa digunakan itu oven bakar atau oven yang listrik? Saya kan ada 2 guru boganya, saya dengan Bu Dani itu kami ajarkan listrik juga iya, oven bakar juga iya, kami ajarkan memang. Ya. Biar anak kalau yang tadi semua. pakai oven apa ya tadi ya? Saya nggak begitu. Tadi oven itu, oven kompor biasa. Oh, kompor biasa. Kompor biasa. Ya. Tetap kami ajarkan semua biar anak terbiasa. Ya. Baik pemirsa, Anda kalaupun ingin bertanya dengan narasumber kami, ada Mas Agung dan juga ada Ibu Irma dari SLB B Pawestri, silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WA ada di 08112 55 3000. Ya, kemudian sampai berapa lama anak-anak ini dibimbing untuk dilatih untuk tata boga ini? Sampai mereka lulus. Jadi kan sampai SMA lulus begitu. Atau mungkin di SMA itu hanya ada di kelas 1 saja atau kelas 2 saja begitu? Tidak. Saya ambil contoh dari ini yang kebetulan dari tata boga kan belum ada yang lulus. Saya ambil contoh dari yang tata busana. Tata busana itu kebetulan anaknya sudah lulus. Tetap kami bimbing meskipun dia sudah lulus. Dia ambil waktu hari, kebetulan dia kan tidak kuliah. Dia waktu kami pelajaran tata boga hari Rabu dan Kamis, dia datang ke sekolah, dia tetap belajar menjahit. Kebetulan dia dari tata busana, dia tetap belajar menjahit. Mungkin kedepannya untuk tata boga juga seperti itu. Kalau memang anaknya tidak berkesempatan untuk kuliah, nih, tetap kami dampingi sampai mereka itu benar-benar mandiri, benar-benar bisa berwirausaha sendiri, benar-benar pokoknya kita kembangkan life skill mereka supaya mereka benar-benar matang. Nantinya tidak bergantung pada orang lain gitu, bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri dan juga keluarganya nanti. Gitu. Kalau saya tadi mendengar penuturan Ibu bahwa keluarganya ini bisa dikatakan adalah keluarga yang kurang mampu dari Mas Agung ini. Berarti di sana ada sisi-sisi sosial yang diadop dari Pawestri sendiri, bahwa ada kepedulian untuk saudara kita yang masuk di sana tapi ternyata juga memiliki kekurangan finansial untuk bersekolah lebih, maksudnya seperti normal bisa bayar SPP dan sebagainya, tapi di sana ada tadi perhatian khusus untuk anak-anak yang mungkin memang membutuhkan benar layanan itu. Bagaimana bisa disampaikan? Betul sekali. Seperti Bapak sampaikan tadi, memang
di Pawestri tidak semua anak itu berawal dari keluarga yang mampu. Ada juga anak-anak yang kurang nih, maksudnya kurang mampu. Contohnya seperti Agung ini, supaya mereka bisa tetap bersekolah. Karena memang di sekolah kami kan sekolah swasta, gurunya juga kan swasta juga. Supaya anak-anak bisa sekolah, tetap sekolah, kami carikan orang tua asuh untuk mereka. Begitu. Jadi ada yang baik hati, ada yang berkenan membayarkan SPP mereka supaya anak-anak tetap bersekolah di sekolah kami. Begitu. Saya juga masih belum paham benar bagaimana mencarikan orang tua asuh itu, apakah segampang yang kita sampaikan atau di situ ada sesuatu yang pelik, rumit dan sebagainya. Apa banyak sih kendalanya memang. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Kami jalin relasi dengan orang banyak, alhamdulillah banyak yang menjadi orang tua asuh dari siswa-siswa kami. Gitu. Dan bahkan saya yakin bahwa tidak hanya seorang tua asuh itu mengasuh satu orang. Ada kan seperti itu sih, karena jiwa sosialnya tinggi. Betul sekali. Begitu. Kemudian untuk normal, ketika normal seseorang bersekolah di sana, biaya itu seperti apa? Kalau untuk masalah biaya itu hanya SPP dan uang makan, karena kan anak-anak itu kan pulangnya jam 2, mereka membutuhkan makan siang. Jadi biayanya hanya SPP dan uang makan saja. Sama untuk semua anak? Sama sebenarnya. Sama ya? Sama. Boleh tahu berapa Ibu misalnya per bulan? Kak, sekitar 250, sekitar 300-an. 300 dan rata-rata per kelas untuk sekelas yang di kelasnya Agung itu berapa orang anak? Kalau di kelasnya Agung kelas 10 kelas 2 orang. Oh, 2 orang saja? Kelas 10 2 orang saja, karena yang satu tidak mau. Kan ini Agung kan baru aja lulus kelas 10, melanjutkan dari SMP ke kelas SMA LB, yang satunya tidak berkenan melanjutkan, ingin cari uang begitu. Terus sekarang hanya tinggal 2 saja, Agung dengan temannya namanya Aska. Ya, mencari uang. Saya kurang begitu paham ini. Bekal apa yang sudah dimiliki anak tersebut sehingga dia akan kekeh untuk mencari uang itu? Dia sebenarnya sama seperti Agung. Kemarin itu dia belajar tata boga juga. Cuma entahlah dari keluarganya ingin anaknya mungkin itu, dia bekerjanya nggak di tata boga, malahan di pertukangan begitu. Mungkin pengen mencari yang lebih atau bagaimana, nggak sabar harus sekolah lagi sampai SMA begitu. Baik. Mas Agung, serumah ada berapa saudaranya? Kakak berapa kakaknya? Kakak Agung. Dua. Oh, 2 orang. Adiknya? Adiknya 1? Oh, adanya 2. Ini berarti 5 semua. Agung kakak. Anak pertama. Oh, anak pertama. Punya adik kelas 2. 2 apa? Kelas 2 apa? SD. Berarti berapa saudara? 2 saudara. Oh, 2 saudara. Ya. Dan juga di Pawestri? Enggak. Adik sekolah di mana? Sukoharjo. Normal. Normal. Alhamdulillah adiknya normal. Jadi mohon maaf, yang tadi memiliki keterbatasan di tunarungu wicara adalah Agung, kemudian ibunya, bulenya, bapaknya juga. Bapaknya iya. Adiknya tapi adiknya normal ya. Ya. Dan orang tuanya bekerja apa? Orang tua kerjanya apa? Kerja. Bapak ibu kerja apa? Ibu tidak kerja. Karena setrika kan? Bapak Oh, sudah keluar. Bapaknya?
batu. Oh, tukang batu. Tukang buat rumah. Oh iya. Bapaknya tukang, dulu ibunya sering bantu-bantu orang gitu. Cuci. Kalau yang seperti ini apakah tidak ada, mohon maaf, siapa tahu juga ada yang berkenan untuk memberikan seperti modal oven atau alat-alat untuk dia bisa berkreasi membuat kue begitu? Ada, maksudnya ada kok, misal, tapi kan tidak untuk pribadi, untuk sekolah. Gitu, ya, Beliau menginginkannya itu untuk mengembangkan di sekolah, tidak untuk pribadi. Karena Agung kan juga masih sekolah begitu. Mungkin nanti barangkali ada lah yang ingin menyumbang untuk Agung. Setelah dia nanti lulus nanti. Kalau sekarang kan dia juga di rumah kan belum ada yang membimbing juga. Misal dia punya kan belum matang kan. Ini sudah berapa lama belajar masak-memasak? Sudah SMP. Sejak SMP ya? Iya, sejak SMP. Sejak SMP. Kelas 7, 8, 9. Kemudian ini lanjut kelas 10. Ya. Dan saya kira ketika mungkin sudah memiliki alat-alat yang dia bisa berproduksi di rumah, itu akan bisa memotivasi anggota keluarga yang lain, misalnya membantu seperti itu. Ya, semoga saja. Iya, ya. Tapi ini bagian dari wacana. Siapa tahu juga ada yang berkenan untuk membantu Agung ini. Dan kemudian sampai saat ini berapa jumlah siswa yang ada di Pawestri? 60-an sekitar. 60-an. Betul. Dan itu masuk bareng semuanya pagi sampai jam berapa? Kalau untuk yang TK dan persiapan itu sampai pukul 12. Oh ya. Dilanjutkan dengan terapis, kan ada terapi juga untuk anak-anak yang TK itu. Kemudian kalau untuk yang SD sampai SMA pulang jam 2 gitu. Dan rata-rata mereka diantar jemput orang tua begitu. Betul. Kan karena anak-anak itu kebanyakan rumahnya jauh. Ada yang dari Klaten, Wonogiri begitu. Jadi ya harus diantar sama orang tuanya. Oh iya. Tidak ada asrama di sana ya berarti? Belum. Doakan saja. Gitu. Ya. Soalnya jauh-jauh kasihan juga gitu. Kalau yang sangat jauh itu biasanya orang tuanya itu ngekos, ngontrak begitu. Karena saking pengennya sekolah di Pawestri. Iya. Nah, ini saya juga pengen tanya, karena kepinginnya sekolah di Pawestri, berarti ada satu nilai plus di sana. Apa itu? Itu tadi, tidak semua sekolah itu menggunakan metode MMR. Gitu. Tidak semua sekolah. Kebanyakan sekolah SLB itu mereka hanya menggunakan bahasa isyarat. Gitu. Kalau anak-anak ini dibiasakan dengan bahasa isyarat, berarti mereka hanya bisa berkomunikasi dengan komunitas mereka sendiri, tidak bisa berkomunikasi dengan banyak orang begitu. Kalau di Pawestri memang kita latih sedini mungkin dengan metode MMR tadi, terus ada program khusus PKPBI tadi, anak-anak tuh bisa berkomunikasi dengan orang seperti normal, kita begitu. Meskipun memang tidak ya seperti kita, tapi seenggaknya mereka itu mengerti, diajak bicara juga bisa menyampaikan. Kemudian bagaimana melatih anak-anak ini sehingga mereka mampu bersosialisasi dengan orang-orang yang beda dengan dia? Maksudnya? Jadi anak ini akan ada di masyarakat. Ketika di masyarakat dia akan berinteraksi dengan orang-orang yang normal begitu yang bisa ngomong begitu. Sehingga bagaimana menata, memanagenya sehingga dia itu harus ada rasa pede. Nah seperti itu bagaimana? Anak-anak itu saat pembelajaran sering kami ajak keluar, kayak ke mall, ke pasar. Dulu pernah Bu Irma ajak ke pasar begitu, ke pasar, ingat? Iya. Contohnya waktu pelajaran tatap muka kita membeli bahan, anak-anak itu saya ajak, biar mereka yang membeli, begitu. Secara nggak langsung kan mereka pede kan komunikasi dengan penjualnya, begitu. Itu salah satu contohnya. Jadi anak-anak itu sering kami ajak keluar, biar mereka itu pede gitu. Dan belajar komunikasi dengan
selain kami begitu. Ya. Jadi kalaupun ada kebutuhan untuk pembuatan kue, Agung beli sendiri begitu, Iya, belanja sendiri. kami dampingi memang, tapi anak-anak sering membeli sendiri. Sekarang kadang misal mau praktek itu nggak udah bisa membeli sendiri. Gitu. Agung agamanya apa ini? Islam. Muslim. Agung Islam ya? Islam. Sholat. Agung sholat. Ya. Berkata sholat. Sholat ya, alhamdulillah. Iya. Orang tua juga sholat. Orang tua, bapak ibu sholat. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Agung, semoga istiqomah sholatnya, tidak perlu kecil hati dengan apa yang sudah diberikan Allah ini pada Mas Agung, begitu, tidak perlu minder dan sebagainya. Insya Allah ketika fokus di bidangnya, itu pun juga akan menuai hasil, begitu ya. Amin. Terima kasih Ibu Irma, Mas Agung. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga insya Allah sukses dunia akhirat. Amin, ya. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian anugerah untuk sore hari ini. Semoga Anda bisa mengerti bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan amanah dari Allah, mendapatkan putra yang seperti ini pun jangan menjadikan Anda futur, putus asa dan sebagainya. Tapi semuanya kita serahkan pada Allah dan kita semaksimalnya menerima amanah ini sesuai dengan kemampuan kita. Saya Rudi Herfianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.